Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Izzeti dengan NIM 19021040294. Saya Farisya Nuril Kamelia dengan NIM 1902104040297. Perkenalkan, nama saya Galuh Maesaro dengan NIM 1921404021113. Perkenalkan, nama saya Fiska Rofika Putri dengan NIM 1902104021115. Pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini terdiri atas 5 pembahasan. Yang pertama, pengertian kesalahan berbahasa. Kedua, pengertian analisis kesalahan berbahasa. Ketiga, bahasa Indonesia yang baik dan benar. Keempat, tujuan analisis kesalahan berbahasa. Dan yang kelima, langkah-langkah analisis kesalahan berbahasa. Materi pembahasan kita yang pertama adalah pengertian kesalahan berbahasa. Apa sih sebenarnya kesalahan berbahasa ini? Jadi teman-teman, istilah kesalahan berbahasa ini memiliki pengertian yang beragam. Salah satunya menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwasanya kesalahan diartikan sebagai perihal salah. Jadi, kesalahan berbahasa ini dapat diartikan sebagai penyimpangan-penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Setelah kita mengetahui bahwasanya ada penyimpangan berbahasa sistematis dan ada penyimpangan berbahasa konsisten. Lalu, apakah yang dimaksud keduanya? Jadi teman-teman, penyimpangan berbahasa sistematis ini adalah diartikan sebagai suatu penyimpangan berbahasa yang bersifat tidak acak dan berlaku secara umum. Kemudian, penyimpangan berbahasa secara konsisten merupakan proses penyimpangan berbahasa yang dilakukan secara terus-menerus. Selanjutnya ada pengertian kesalahan berbahasa berdasarkan beberapa ahli. Yang pertama dari Burt dan Kipaskai. Burt dan Kipaskai dalam Syafi'i pada tahun 1984 membagi kesalahan berbahasa menjadi 3, yaitu goof, goofing, dan gooficon. Sebenarnya Burt dan Kipaskai tidak membedakan kesalahan berbahasa, tetapi mereka menyebut goof untuk kesalahan berbahasa, yakni untuk kalimat-kalimat atau tuturan yang mengandung kesalahan, dan gooficon untuk menyebut jenis kesalahan atau sifat kesalahan dari kegramatikaan atau tata bahasa. Sedangkan goofing untuk penyebutan terhadap seluruh kesalahan, baik itu goof maupun gooficon. Selanjutnya yang kedua dari Corder. Corder pada tahun 1974 menggunakan 3 istilah untuk membatasi kesalahan berbahasa. Yang pertama ada lapses, kedua ada error, dan ketiga ada mistake. Lapses ini merupakan kesalahan berbahasa akibat penutur beralih cara untuk menyatakan sesuatu sebelum seluruh tuturan atau kalimat dinyatakan selengkapnya. Untuk berbahasa lisan, jenis kesalahan ini diistilahkan dengan nama slip of the tongue. Sedang untuk berbahasa tulisnya, jenis kesalahan ini disebut dengan slip of the pen. Kesalahan ini terjadi akibat ketidaksengajaan dan tidak disadari oleh penuturnya. Dan yang kedua ada error. Error ini merupakan kesalahan berbahasa akibat penutur melanggar kaidah atau aturan tata bahasa. Jadi kesalahan ini terjadi akibat penutur tersebut sudah memiliki aturan atau kaidah tata bahasa yang berbeda dari tata bahasa yang lain, sehingga hal tersebut berdampak pada kekurangsempurnaan atau ketidakmampuan penutur tersebut. Hal tersebutlah
berimplikasi terhadap penggunaan bahasa. Terjadi kesalahan berbahasa akibat penutur menggunakan kaidah bahasa yang salah. Dan yang ketiga ada mistake. Jadi mistake ini merupakan kesalahan berbahasa oleh penutur tidak tepat dalam memilih kata atau ungkapan untuk suatu situasi tertentu. Kesalahan ini mengacu kepada kesalahan akibat penutur tidak tepat menggunakan kaidah yang diketahui benar, bukan karena kurangnya penguasaan bahasa kedua. Kesalahan ini terjadi pada produk tuturan yang tidak benar. Dan pendapat kesalahan berbahasa yang ketiga yaitu dari Tarigan. Tarigan membagi kesalahan berbahasa ini menjadi dua, yaitu error atau kesalahan dan juga mistake atau kekeliruan. Kesalahan berbahasa ini merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa tersebut. Sementara kekeliruan merupakan penggunaan bahasa yang menyimpang dari kaidah bahasa yang berlaku dalam bahasa itu namun tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran berbahasa. Untuk memudahkan teman-teman dalam membedakan antara kesalahan berbahasa dan juga kekeliruan berbahasa, berikut ada tabel yang kami sajikan. Yang pertama kategori sudut pandang sumber untuk kesalahan berbahasa yaitu kompetensi, dan sedangkan kekeliruan berbahasa performasi. Dan yang kedua sifat. Sifat dari kesalahan berbahasa ini sistematis bukan umum, sedangkan kekeliruan berbahasa acak, tidak sistematis dan individual. Selanjutnya durasi. Durasi dari kesalahan berbahasa ini permanen, sedangkan kekeliruan berbahasa temporer atau sementara. Kemudian sistem linguistik. Sistem linguistik dari kesalahan berbahasa sudah dikuasai, sedangkan dari kekeliruan berbahasa itu belum dikuasai. Dan yang kelima produk. Produk dari kesalahan berbahasa ini berupa penyimpangan kaidah bahasa, sedangkan kekeliruan bahasa yaitu penyimpangan kaidah bahasa juga. Jadi mungkin memiliki kesamaan antara produk dari kesalahan berbahasa dan juga kekeliruan berbahasa. Dan yang keenam, solusi. Solusi untuk kesalahan berbahasa ini yaitu dibantu oleh guru melalui latihan pengajar remedial. Kemudian untuk kekeliruan berbahasa mungkin solusinya melalui diri sendiri atau siswa tersebut, atau bisa disebut dengan mawas diri atau pemusatan perhatian. Selanjutnya, pengertian analisis kesalahan berbahasa. Menurut Ellis dalam Tarigan dan Tarigan 2011-60 menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa itu merupakan suatu prosedur kerja yang meliputi pengumpulan sampel, pengidentifikasian kesalahan yang terdapat dalam sampel, penjelasan dari kesalahan tersebut, pengklasifikasian kesalahan berdasarkan penyebabnya, serta pengevaluasian atau penilaian taraf keseriusan kesalahan tersebut. Sementara itu, Krida Laksana 1911 menjelaskan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk mengukur kemajuan belajar dengan cara mencatat dan mengidentifikasi kesalahan-kesalahan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok. Selanjutnya, di lain pihak, Pateda 198932 berpendapat bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu teknik untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan secara sistematis kesalahan-kesalahan bahasa yang dibuat oleh si terdidik yang sedang belajar bahasa kedua yang menggunakan teori-teori dan prosedur-prosedur berdasarkan linguistik. Senada dengan beberapa pendapat di atas, Tarigan dan Tarigan 2011-60 menjelaskan bahwa para ahli linguistik, pengajaran bahasa, dan guru bahasa sependapat bahwa kesalahan bahasa itu mengganggu pencapaian tujuan pengajaran bahasa. Oleh karena itu, kesalahan berbahasa yang sering dilakukan oleh anak itu harus dikurangi dan kalau bisa dihapuskan. Hal itu baru dapat tercapai apabila seluk-beluk itu dikaji secara mendalam. Pengkajian segala aspek kesalahan inilah yang disebut dengan analisis kesalahan. Berdasarkan pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ahli, dapat disimpulkan bahwa analisis kesalahan berbahasa adalah suatu prosedur
yang sistematis yang dilakukan untuk mengkaji, mengidentifikasi, mengklasifikasi, dan menginterpretasi sekaligus mengevaluasi kesalahan-kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh seseorang. Selanjutnya adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia yang baik. Bahasa Indonesia yang baik adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku. Misalnya dalam situasi santai dan akrab, seperti di warung kopi atau di pasar atau di tempat arisan atau di lapangan sepak bola dan lain sebagainya. Hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang santai dan akrab yang tidak terlalu terikat oleh patokan dalam situasi resmi, seperti dalam kuliah, dalam seminar, dalam sidang DPR, dan dalam pidato kenegaraan. Hendaklah digunakan bahasa Indonesia yang resmi yang selalu memperhatikan norma bahasa. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia yang benar. Bahasa Indonesia yang benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan kaidah atau aturan bahasa Indonesia yang berlaku. Kaidah bahasa Indonesia itu meliputi kaidah ejaan, kaidah pembentukan kata, kaidah penyusunan kalimat, kaidah penyusunan paragraf, dan kaidah penataan penalaran. Jika suatu ejaan digunakan dengan cermat, kaidah pembentukan kata itu diperhatikan dengan seksama, kemudian penataan penalaran ditaati dengan konsisten, maka pemakaian bahasa Indonesia dikatakan benar. Sebaliknya, jika kaidah bahasa itu kurang ditaati, maka pemakaian bahasa tersebut dianggap tidak benar. Dan yang ketiga adalah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan norma kemasyarakatan yang berlaku dan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang berlaku. Pemakaian lafal daerah seperti lafal bahasa Jawa, Sunda, Bali, dan Batak dalam berbahasa Indonesia pada situasi resmi atau formal sebaiknya dikurangi. Contohnya, kata memuaskan yang diucapkan memuaskan bukanlah lafal bahasa Indonesia. Selanjutnya adalah tujuan analisis kesalahan berbahasa. Tujuan analisis kesalahan berbahasa dibagi menjadi dua. Yang pertama tujuan praktis dan yang kedua tujuan teoritis. Tujuan praktis. Secara praktis, Anakes bertujuan untuk mengetahui peta kesalahan pembelajaran bahasa. Sedangkan tujuan teoritisnya adalah untuk mengetahui kedudukan kesalahan dalam proses pembelajaran bahasa asing atau bahasa kedua pada mental pembelajaran bahasa, yaitu bagaimana kesalahan itu bisa terjadi, apa sumber dan sebab dari kesalahan itu terjadi, serta apa pengaruh terhadap proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Berangkat dari tujuan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, manfaat Anakes juga bisa dibedakan menjadi dua, yaitu manfaat praktis dan manfaat teoritis. Secara praktis, peta kesalahan yang telah diperoleh dari hasil Anakes dinilai sangat fungsional dan bermanfaat untuk banyak hal. Di antaranya, yang pertama, menentukan urutan bahasa pengajaran dengan menyesuaikan tingkat kesulitan dan kemudahan materi-materi bahasa. Yang kedua, menentukan materi-materi bahasa yang perlu mendapat penekanan, penjelasan khusus, dan juga latihan-latihan. Yang ketiga, memperbaiki pengajaran secara remedial. Yang keempat, memilih butir-butir bahasa untuk keperluan evaluasi atau pengujian kemahiran pembelajaran. Dan yang terakhir, untuk mencegah atau menghindari kesalahan sejenis di masa-masa mendatang, sehingga pada pembelajaran dapat menggunakan bahasa dengan baik dan juga benar. Adapun secara teoritis, Calder dan Dulay sependapat bahwa Anakes bermanfaat untuk memberikan data, kesimpulan-kesimpulan, dan landasan dasar yang kuat bagi para peneliti tentang bagaimana seseorang memperoleh dan memperbaiki bahasa, baik dalam proses penggunaan bahasa pertama oleh seorang anak, terlebih dalam proses penggunaan bahasa kedua atau bahasa asing oleh para pembelajar bahasa. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah analisis kesalahan. Secara umum, analisis kesalahan ini dilakukan dengan urutan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pengumpulan data. Tahap ini itu meliputi beberapa hal, yaitu menetapkan luas sampel, menentukan bentuk sampel lisan ataupun tertulis,
menentukan kehomogenan sampel, yaitu berkaitan dengan usia pembelajar, latar belakang bahasa pertama, tahap perkembangan, dan lain-lain. Data yang digunakan dalam analisis kesalahan ini tidak berupa tes atau tes komponen bahasa yang hanya menguji kemampuan kognitif pembelajar tentang unsur bahasa target, yaitu kosakata, tata bahasa, maupun bunyi, melainkan tes atau tugas kemampuan berbahasa, yaitu mendengar, berbicara, membaca, atau menulis, bisa juga terjemah, di mana aktivitas ini menuntut pembelajar untuk menggunakan unsur-unsur bahasa tersebut dalam komunikasi nyata. Selanjutnya ada identifikasi kesalahan. Langkah kedua ini dilakukan dengan mencatat setiap kesalahan yang muncul dalam data ataupun korpus. Hal ini membutuhkan penguasaan yang tinggi dari pihak si peneliti terhadap bahasa target, juga kepekaan dan kecermatan untuk mengenali bentuk-bentuk yang salah. Jika tidak, sangat mungkin akan banyak kesalahan yang terlewatkan sehingga hasil analisis tidak menjadi maksimal. Selanjutnya yang ketiga ada deskripsi kesalahan, yaitu deskripsi kesalahan adalah melakukan analisa linguistik terhadap kesalahan-kesalahan yang telah teridentifikasi, yaitu menjelaskan bentuk penyimpangan pada masing-masing kesalahan. Langkah ini disertai rekonstruksi ujaran dengan menentukan bentuk yang benar. Yang keempat ada penjelasan kesalahan. Penjelasan kesalahan berbeda dengan deskripsi kesalahan yang bersifat linguistik dengan tujuan melakukan analisa berbahasa terhadap bentuk penyimpangan pada masing-masing kesalahan. Penjelasan kesalahan bersifat psikolinguistik dengan tujuan mengenali sumber dan sebab dari kesalahan-kesalahan tersebut. Selanjutnya ada klasifikasi kesalahan. Tahap ini itu dilakukan dengan mengelompokkan kesalahan-kesalahan ke dalam beberapa kategori berdasarkan kesamaan bentuk atau sifatnya sesuai dengan batasan yang telah diambil oleh si peneliti. Masing-masing kelompok kesalahan kemudian dihitung kemunculannya sehingga bisa diketahui tingkat keseriusannya. Dari langkah ini bisa diambil kesimpulan tentang wilayah-wilayah bahasa target yang menjadi titik rawan kesalahan para pembelajar. Lalu ada evaluasi kesalahan. Pada tahap terakhir dari analisis kesalahan ini dilakukan evaluasi terhadap hasil analisis untuk tahap dikembangkan saran-saran bagi perbaikan pembelajaran bahasa di kemudian hari. Dengan demikian, analisis kesalahan berbahasa ini diharapkan bisa memberikan nilai pedagogis terhadap peningkatan kualitas para pembelajar. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Setiap penyimpangan terhadap sistem bahasa ini dianggap sebuah kesalahan. Namun, layaknya juga dalam setiap belajar sesuatu yang baru, pembelajaran bahasa akan menemui berbagai kesulitan dan juga hambatan dalam proses pembelajaran yang dijalaninya, baik yang muncul dari dalam bahasa itu sendiri maupun dari luar. Kesulitan-kesulitan inilah yang kemudian menyebabkan kesalahan-kesalahan berbahasa. Kesalahan-kesalahan tidak hanya menjadi persoalan yang akan dihadapi oleh setiap pembelajaran bahasa sebagai pelaku, namun juga merupakan bahan pemikiran bagi guru sebagai pembimbing yang bertanggung jawab mengarahkan mereka semua menuju penguasaan bahasa secara lebih baik. Dari sinilah perlunya analisis kesalahan dalam rangka memperbaiki kualitas proses pembelajaran yang berlangsung. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.